Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan tema motivation. Materi yang pertama yakni motivasi untuk mengubah mindset akan dijelaskan oleh Anurul Trihutami, saya sendiri, dan rekan saya Rizka Septin Hidayat. Kemudian untuk materi yang kedua yakni mindset entrepreneur akan dijelaskan oleh rekan saya Adni Malika Amanda dan Milenia Fitria Susanti. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Rizka untuk menjelaskan materi yang pertama. Halo semua, perkenalkan saya Rizka Septin. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama dari topik presentasi pada hari ini. Materi yang pertama yaitu motivasi. Tentunya kalian semua telah familiar dengan kata motivasi, bukan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu motivasi. Motivasi merupakan proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah usaha atau aksi untuk meraih target yang ingin dicapai. Jadi, dalam istilah sehari-hari, motivasi sering digunakan untuk mendeskripsikan mengapa seseorang melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, motivasi merupakan alasan kuat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau suatu usaha. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis motivasi. Motivasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang merupakan motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar individu atau dari lingkungan sekitar individu, dapat berupa ajakan, suruhan, paksaan dari orang lain yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, ketika seseorang memenangkan suatu perlombaan, dia akan mendapatkan sebuah hadiah, trofi, ataupun pujian dari orang lain. Nah, hadiah, trofi, ataupun pujian dari orang lain inilah yang dinamakan motivasi ekstrinsik bagi seseorang ini agar dia dapat melakukan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada suatu paksaan dari luar. Misalnya, ketika seseorang memiliki ketertarikan ataupun hobi di bidang kuliner, kemudian seseorang itu ingin sekali memiliki usaha yang juga sama di bidang kuliner. Maka ketertarikan ataupun hobi inilah yang dinamakan unsur intrinsik dari seseorang ini untuk melakukan usahanya. Seperti itu. Selanjutnya, di samping penjelasan motivasi sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan cara berpikir atau mindset seseorang. Sehingga terdapat pepatah yang mengatakan bahwa perbedaan terbesar antara orang-orang yang sukses dan tidak sukses dalam hidup adalah cara berpikir mereka. Hal yang dibicarakan di sini bukan mana yang lebih pintar ataupun mana yang lebih tinggi IQ-nya, namun bagaimana kalian berpikir untuk mencapai target dalam hidup kalian. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam mindset kalian masing-masing, sehingga dibutuhkan suatu motivasi yang tepat. Kemudian, bagaimana motivasi yang tepat untuk mengubah mindset seseorang? Baik, penjelasan ini akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi motivasi untuk mengubah mindset. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk memotivasi diri dalam mengubah mindset. Jadi, bagaimana motivasi yang tepat untuk mengubah mindset atau cara berpikir kita. Langkah yang pertama yaitu mengetahui kekuatan kita. Ketika kita mengetahui apa kekuatan yang kita miliki dalam diri kita tentunya, hal ini akan membantu untuk membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Karena pasti kita akan menyesuaikannya dengan sumber ataupun alat yang akan berkontribusi pada kesuksesan yang kita raih. Ketika kita mempunyai sebuah tujuan, maka mempunyai pengetahuan akan kekuatan kita, kekuatan yang kita miliki akan memberikan kepercayaan diri dan motivasi untuk
mengambil aksi ataupun langkah yang tepat sehingga kita bisa mengambil kelebihan dari setiap kesempatan yang akan datang. Yang kedua, yakni cari alasan atau jawaban dari kata kenapa di balik tujuan atau target kita. Sebelum berangkat untuk melaksanakan tujuan kita, tentunya pasti banget kita memerlukan kata kenapa. Dan kita harus mencoba tanya pada diri kita sendiri, kenapa aku ingin untuk meraihnya? Dan yang lebih penting, apa konsekuensi atau luka yang akan kita alami apabila kita tidak meraih target tersebut? Yang ketiga yaitu menikmati prosesnya. Intinya kita harus enjoy aja pada semua hal yang terjadi. Tapi bukan berarti kita santai-santai dalam hidup. Enjoy di sini maksudnya kita bisa menikmati, mengambil hikmah, pengetahuan dan pengalaman pada setiap momen yang kita hadapi. Nah, kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri sejauh ini, apakah kita benar-benar menikmati hidup atau terus-terusan terbebani oleh semuanya? Karena banyak orang yang hanya fokus ke destinasi atau tujuan akhir saja, sehingga mereka lupa untuk menikmati proses menuju kemana mereka ingin pergi. Target atau tujuan tidak selalu tentang hasilnya. Jika kita ingin tetap konsisten dalam jangka waktu yang lama, kita perlu untuk mencari jalan menikmati prosesnya. Dan percayalah, hasil yang kita dapat akan terasa lebih indah dan lebih bermakna apabila sebelumnya kita menjalani proses-proses atau step-step yang kita lewati dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir adalah tetap lapar. Jadi begini, tujuan atau target memberikan kita sebuah arah hidup. Tapi ketika hidup membelokkan diri atau di tengah-tengah perjalanan terdapat beberapa faktor yang membuat kita tidak memungkinkan untuk meraih target tersebut, mungkin hal itu adalah sebuah pertanda bahwa kita harus mengganti target. Pasti setelah membaca pernyataan ataupun mendengarkan penjelasan saya sebelumnya, terlintas di pikiran kalian seperti ini. Kalau saya sudah melakukan hal di atas, namun kenapa tetap tidak merubah mindset saya? Bagaimana ya? Menariknya ada sebuah plot twist nih. Ya, pasti kita semua ingin termotivasi untuk mengubah mindset dan menjadi orang yang sukses. Namun berkali-kali kita gagal menemukan rahasia dari motivasi. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah lakukan saja. John Maxwell pernah berkata, motivasi bukanlah hal yang menyebabkan suatu tindakan. Ini adalah hasil sampingan dari tindakan. Ada banyak perbedaan. Jika saya berpikir motivasi adalah penyebab tindakan saya, maka saya pasti akan menunggu untuk termotivasi sebelum saya melakukan sesuatu. Tetapi, jika saya menyadari itu adalah hasil sampingan dari tindakan saya, maka saya akan mulai untuk melakukan sesuatu. Dan coba tebak, apa yang terjadi? Motivasi akan datang dan membangkitkan saya. Lalu secara tiba-tiba saya akan merasa baik, melakukannya dengan senang dan berkata, wow, ini benar-benar luar biasa. Jadi biarkan itu menjadi hasil sampingan untuk hidupmu. Biarkan itu menjadi dasar untuk tindakan yang kamu ambil. Melakukannya sekarang, itu adalah pencapaian tujuan. Untuk selanjutnya, saya Adni Malika Amanda akan menjelaskan tentang mindset entrepreneur. Jadi, apa itu mindset entrepreneur atau dalam bahasa Indonesia, pola pikir wirausaha? Profesor McGrath dan Macmillan menuliskan pada bukunya yang berjudul The Entrepreneurial Mindset bahwa kerangka berpikir seseorang yang berorientasikan entrepreneurial lebih memilih untuk menjalankan ketidakpastian daripada menghindarinya, melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain, dan mau belajar yang beresiko. Mindset wirausaha ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Sebab dengan mindset ini, seseorang akan termotivasi untuk selalu produktif dan melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang usaha yang menguntungkan. Profesor McGrath dan Macmillan juga menjelaskan pada bukunya bahwa ada 7 mindset wirausaha, yaitu yang pertama adalah action oriented.
Wirausaha bukanlah seorang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung atau menguji hipotesis, suka menunda-nunda, wait and see, atau membiarkan suatu kesempatan berlalu begitu saja. Prinsip yang mereka anut adalah see and do. Bagi mereka, resiko bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan. Lalu, poin selanjutnya adalah fokus pada eksekusi. Seorang wirausahawan akan melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. McGrath dan Macmillan menuliskan juga pada bukunya bahwa manusia dengan entrepreneurial mindset mengeksekusi, yaitu melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. Lalu poin yang ketiga adalah berpikir simpel. Seorang wirausahawan akan melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. Seseorang yang memiliki mindset wirausaha tidak akan membuat pekerjaannya menjadi ribet. Mereka akan menyelesaikan pekerjaannya maupun masalahnya dengan cara yang sesimpel mungkin. Untuk poin keempat dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Milen. Halo teman-teman, aku Milen. Jadi di sini aku bakal nerusin penjelasan dari Agni, yaitu apa aja sih mindset dari seorang wirausahawan itu. Oke, langsung aja kita mulai dari poin nomor 4, yaitu senantiasa berkreasi, mencari alternatif, dan peluang baru. Kalau orang berjualan pasti jalannya nggak lurus terus kan ya, pasti ada rame, terus tiba-tiba jadi sepi pelanggan gitu. Nah, di saat itulah seorang wirausahawan harus terus berkreasi, mencari inovasi, dan peluang-peluang yang ada agar usahanya itu berkembang. Jadi semisal ada seorang pengusaha lilin aromaterapi, kita misalkan aja seperti itu. Terus akhir-akhir ini kan ada tren itu ngirim hadiah ke temen lewat beli online. Terus dari tokonya itu langsung ngirim ke rumah temennya. Nah, di saat tren kayak gini kan lagi nge-boom kan, soalnya lagi pandemi dan gak bisa ketemu teman kita juga, apalagi yang luar kota kan ya. Nah, terus dia kepikiran lah untuk buat semacam kotak hampers. Terus kalian bisa juga ngasih kartu ucapan ulang tahun sesuai yang kalian mau buat ke teman kalian. Jadi customernya bisa minta misal, oke aku mau ekstra kotak lah sama kartu ucapan buat teman aku. Nah, itu namanya tuh berkreasi dan mencari peluang baru agar usahanya tuh berkembang, jadi nggak monoton gitu. Oke, kita lanjut ke poin kelima, yaitu memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis. Wirausahawan memerlukan pola pikir di mana peluang bukan hanya dicari, melainkan diciptakan dan dibuka. Oke, kita lanjut ke poin nomor 5, yaitu memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis. Wirausahawan memerlukan pola pikir di mana peluang bukan hanya dicari, melainkan diciptakan dan dibuka. Karena wirausaha merupakan tempat investasi dan penuh resiko. Maka, seorang wirausaha harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Wirausahawan yang sukses bukanlah pemalas atau penunda pekerjaan. Mereka ingin pekerjaannya lekas beres dan apa yang diberikan dapat dijalankan segera. Waktu amatlah berharga bagi mereka, karena apa yang menjadi peluang pada suatu waktu belum tentu masih menjadi peluang di lain waktu. Sekali kesempatan itu hilang, belum tentu akan kembali lagi. Poin nomor 6. Mengambil peluang yang terbaik, paling potensial, dan menjanjikan. Jadi, seorang wirausahawan harus bisa beradaptasi, melakukan perubahan arah mengikuti peluang paling potensial, dan terus mencari yang terbaik untuk mewujudkannya. Jadi semisal di depan wirausahawan itu ada peluang
A, B, dan C. Nah, dia sebagai wirausahawan harus tahu dari peluang A, B, C itu yang mana yang buat dia itu yang potensinya tuh paling besar untuk usaha dia, dan apa yang terbaik buat dia wujudkan jadi sebuah usaha. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-7, pandai bersosialisasi dan membangun jaringan. Agar sebuah usaha itu berkembang, tentunya kita juga butuh orang lain kan. Terutama di awal membuka sebuah usaha itu, kita harus mulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Baru, setelah kita menguasai pasar orang-orang terdekat, kita bisa melebarkan sayap kita ke orang-orang kenalan dari teman kita, misal keluarganya, terus dari keluarganya nanti nyalur ke sanak saudara keluarga besarnya, terus temennya lagi, dan temennya sampai berkembang sampai besar. Jadi cenderung melibatkan orang lain dalam mewujudkan peluang, baik dari dalam maupun dari luar. Mereka harus menjaga dan menciptakan relasi hubungan dengan partner daripada bekerja sendirian. Pendidikan kakak S1 atau S2? Enak aja aku dibilang S1 atau S2. 12 tahun aku duduk di bangku sekolah, kalian bilang S2. Pendidikan saya S3, SD, SMP, SMA. Pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan, tapi pendidikan tinggi membuatmu lebih mudah untuk sukses. Pendidikan di bangku sekolah mengajarkanmu takut salah, tapi ilmu sukses mengajarkanmu berani salah dan berani gagal. Dan orang yang sukses adalah orang yang berani gagal, tetapi orang yang gagal adalah orang yang takut gagal, takut mencoba, sehingga tak berani untuk memulai. Oke? Kakak sukses dari nol atau dari keluarga yang berpunya? Oke, tunggu ya. Aku berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan kami selalu dikucilkan. Ini rumah tempat aku dilahirkan. Tapi rumah ini tidak lagi menjadi milik kami karena orang tuaku memiliki hutang. 2013, saat aku SMP, aku memulai perjuanganku bisnis online bermodal ratusan ribu. Penuh lika-liku, hampir menyerah. Tahun 2017 terkumpul hasil bisnisku 1 miliar. 2018 aku membuat perusahaan sendiri, namun hitungan detik lenyap diterjang gempa bumi dan tsunami kota Palu. 2019 aku bangkit kembali, bisnisku kosmetik Kedas Beauty. Guys, aku mau nunjukin rumah aku yang aku bangun dengan modal 600.000. Ikutin terus ya guys. Nih, panjangnya 26 meter ya guys. Oke, kita mulai dari sini. Walaupun tidak mewah, tapi aku menyulap uang 600.000 dalam 7 tahun menjadi rumah ini. Berjuang dalam bisnis online tanpa riba. Bukan soal mewah, tapi tentang berapa kali lipat perubahan yang telah kamu capai dalam dirimu. Di atas langit masih ada langit. Jangan bandingkan dirimu dengan orang yang lebih, tapi bandingkan dengan dirimu yang dulu. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Salam sukses, bisnis kosmetik Kedas Beauty. Kenapa sih setiap dihujat netizen ngadepinnya santai? Mereka yang menghujat tidak menyadari bahwa mereka sedang mentransfer energi dan tenaganya untuk yang dihujat. Ingat, jika ada yang ngomongin kamu di belakangmu, itu artinya kamu ada di depan mereka dan kamu lebih hebat daripada mereka. Berbuat baik saja belum tentu dianggap baik, bagaimana kalau kamu berbuat yang tidak baik? Tetaplah berbuat yang positif. Salam sukses, Kedas Beauty. Sekian dari kelompok kami. Jika kalian ingin bertanya atau menambahkan pendapat dari materi yang sudah kami bahas, langsung aja pergi ke Google Classroom dan tulis di kolom komentar. Terima kasih.